Selamat datang di acara The Fit Post Show. Hari ini kita akan membahas tentang masa depan keuangan Bugar, mampu atau mimpi. Nah, hari ini kita akan membahas topik tersebut bersama Pak Tony Adikarjo. Selamat datang Pak Tony. Ya, terima kasih Pak Firman. Apa kabar Pak? Sehat dan bugar Pak. Fit Pak ya? Yes. Oke. Hari ini Pak, kita mau bahas tentang bagaimana konsep keuangan yang bugar, yang fit. Yep. Nah, gimana menurut Pak Tony? Ya, yang pertama dan terutama dari keuangan yang bugar adalah penghasilan yang kita terima harus bisa memenuhi semua kebutuhan kita, Pak. Ya. Kalau penghasilan kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita, berarti keuangan kita sakit. Oh. Nah, apalagi kalau sampai tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar, Pak. Okay. Nah, itu namanya sakit kanker, kantong kering. Oh, kantong kering. Iya, iya, iya. Ya. Nah, yang kedua, keuangan bugar harus kita memiliki yang namanya dana berjaga-jaga. Nah, kita ini kan nggak bisa ya untuk memastikan bahwa kondisi kita itu baik-baik saja. Ada kemungkinan kita sakit, ada kemungkinan kita atau anggota keluarga kita mengalami kecelakaan. Kita tidak pernah bisa mengontrol kondisi sebuah negara atau ekonomi itu tidak mengalami krisis ekonomi. Ya. Kita juga tidak bisa menghindari terkadang ada yang namanya PHK. Ya. Nah, itu kan merupakan problem-problem finansial yang mungkin kita bisa alami, Pak. Oke. Nah, sehingga dalam hal ini dengan kita memiliki dana berjaga-jaga, maka kita bisa mengantisipasi bahkan mengatasi problem atau masalah tersebut. Berarti ini namanya dana darurat ya Pak Tony ya? Iya, saya lebih suka mengatakan dana berjaga-jaga Pak. Oke. Karena kalau dana darurat itu kesannya kok mengerikan deh. Nah, yang ketiga, keuangan yang bugar kalau kita bisa punya yang namanya hasil investasi Pak. Oke. Sehingga bukan hanya kita saja yang bekerja untuk uang, tapi uang juga harus bekerja untuk kita agar kita bisa kaya dan makmur. Seperti itu. Berarti ada dua nih Pak ya. Yang pertama adalah dana untuk berjaga-jaga. Yang kedua adalah dana untuk investasi. Iya, betul. Oke. Bentuknya seperti apa Pak Tony? Nah, dalam hal ini Pak, keuangan kalau tidak dikelola dengan baik Pak, akan bisa membuat penyakit kanker atau kantong kering tadi. Apalagi kalau sampai punya utang. Nah, itu bisa membuat kita sakit jantung, bahkan stroke. Apalagi kalau sampai ditagih debt collector, Pak. Nah, kalau kita sakit secara fisik, biasanya kalau kita ke dokter disuruh apa, Pak? Disuruh check up. Disuruh medical check up. Betul. Nah, kalau keuangan kita sakit, kita juga harus membuat yang namanya financial check up. Oke. Nah, dalam hal ini, kalau ternyata terdeteksi keuangan kita mengalami kolesterol tinggi, nah maka kita juga harus kita harus membuat yang namanya diet keuangan. Oke. Jadi sebetulnya kalau mau bugar tubuh kita, kalau mau bugar keuangan kita ya sama dengan kalau kita mau tubuh kita bugar, kita harus mau menjalani financial check up dan diet keuangan. Oke, mungkin Pak Tony bisa dijelaskan bagaimana bentuk keuangan yang bugar itu seperti apa, Pak? Nah, dalam hal ini kita harus punya yang namanya wealth management, Pak. Nah, saya membagi wealth management dalam 4 penjuru keuangan. Yaitu yang pertama, yang namanya wealth creation. Yang kedua adalah wealth allocation. Yang ketiga adalah wealth protection. Dan yang keempat adalah wealth distribution. Seperti itu. Oke. Mungkin bisa dijelaskan dari masing-masing yang tadi Bapak bilang itu, untuk apa, maksudnya bentuknya seperti apa, lalu buat kita sebagai orang awam, buat pemirsa dari Fit People yang ada di sini, nah supaya mereka mengerti dengan bahasa yang lebih sederhana, mungkin Pak Tony bisa jelaskan? Ya, wealth creation adalah tahapan gimana kita harus meng-create income kita. Kita harus punya sumber penghasilan yang besar, yang bisa mencukupi kebutuhan kita. Nah, kalau sampai kita sumber penghasilan kita kurang, nah dalam hal ini kita harus menambah. Gimana caranya menambah? Biasanya saya selalu mengajarkan orang untuk punya 4 sumber penghasilan, Pak, minimal. Multiple source of income. Oke. Apa itu aja, Pak? Yang pertama, kan kita kalau karyawan ya, kita pasti yang namanya gaji ya, itu pasti. Kemudian kalau gajinya kurang,
misalkan gajinya UMR ya, seperti saya dulu awal merintis bisnis, itu kan saya awal berkarir, itu saya dari karyawan Pak. Oke. Nah gaji saya juga UMR. Nah saat itu saya merasa bahwa kebutuhan saya lebih besar daripada apa yang saya peroleh dari gaji UMR saya. Maka saya harus berpikir gimana caranya saya bisa dapat penghasilan yang lebih besar. Nyari penghasilan yang lebih tinggi juga susah. Karena ya majority kalau fresh graduate pasti gaji UMR Pak. Nah dalam hal ini saya mencari yang namanya side hustle Pak. Nah waktu itu saya melakukan bisnis. Saya ada peluang apa saya ambil. Pokoknya saya mencari pendapatan tambahan. Nah kemudian setelah bisnis saya bertumbuh, saya membentuk tim, Pak. Nah, saat tim saya terbentuk, saya mendapatkan sumber penghasilan ketiga, yaitu passive income. Kemudian saya sempat nulis buku. Nah, itu saya juga dapat yang namanya royalti dari buku saya. Saat ini saya juga punya channel YouTube, Pak. Nah, saya dapat AdSense YouTube juga. Nah, itu juga merupakan passive income. Dan ada juga saya beberapa brand yang minta saya jadi brand ambassador. Itu juga mendapatkan passive income juga. Nah, kemudian di samping itu yang keempat, dari hasil-hasil yang saya peroleh tadi, saya tempatkan dalam bentuk investasi. Sehingga saya mendapatkan yang keempat adalah hasil investasi. Oke, nah kembali ke yang tadi Pak Tony bilang bahwa kalau kita misalnya mau sehat atau misalnya ada yang sakit, kita perlu medical check up. Berarti kesehatan keuangan yang bugar ini penting buat masa depan. Seberapa pentingnya Pak keuangan yang sehat ini untuk masa depan tuh seberapa pentingnya menurut Pak Tony? Sangat penting Pak. Karena kan kita ini kan kepinginnya kita bisa meraih impian-impian kita Pak. Betul. Kita juga kepinginnya bisa memberikan yang terbaik buat orang-orang yang kita cintai. Sehingga dalam hal ini untuk bisa mendapatkan impian kita, untuk bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai, ya otomatis kita harus punya keuangan bugar. Menurut sebuah survei Pak, itu ternyata keharmonisan rumah tangga itu juga sangat dipengaruhi oleh keuangan yang bugar. Setuju. Banyak perceraian yang ditimbulkan awalnya dimulai dari masalah keuangan. Seperti itu. Berarti keuangan yang bugar dari setiap orang pasti berbeda-beda ya Pak ya? Pasti. Mungkin ada yang kelas menengah, ada yang kelas bawah, ada yang kelas atas. Itu pasti keuangan yang bugar dari masing-masing itu berbeda-beda. Pasti berbeda Pak, karena ada yang beda latar belakang, beda status ekonomi, beda usia, kemudian beda kebutuhan, beda keinginan, beda impian, beda tujuan hidup. Nah, ini otomatis akan membuat keuangan kita kan kondisinya beda-beda. Nah, tetapi saya yakin sekali, setiap orang bisa mempunyai keuangan yang bugar, yang terbaik versi diri mereka masing-masing. Nah kalau kita mau bicara misalnya kelas ekonomi bawah nih Pak ya. Kelas ekonomi bawah. Jadi biasanya mereka kan lebih fokus mencukupi kebutuhan dasar. Kalau misalnya kelas ekonomi menengah atas, mungkin mereka kebutuhan dasar sudah tercukupi. Mungkin mereka lebih mudah untuk berinvestasi. Nah, menurut Pak Tony, ya, untuk supaya misalnya yang kelas ekonomi bawah nih, untuk mereka bisa memiliki kesehatan keuangan yang bugar, ya, kondisi keuangan yang bugar, kira-kira apa yang harus mereka lakukan, Pak? Sebetulnya untuk memulai investasi, itu tidak harus kita kaya dulu, mapan dulu, baru investasi, Pak. Nggak harus. Ya, saya mengawali investasi itu dari kondisi keuangan saya masih terbatas. Ya, dulu instrumen investasi itu belum banyak, Pak. Ya, jadi waktu itu saya ngumpulin duit, ya satu-satunya instrumen investasi waktu itu, yaitu menabung, Pak. Ditaruh di tabungan. Ya, hasilnya kecil emang. Kalah inflasi lagi, Pak. Kalah dengan inflasi. Nah, tetapi setelah uang kita terkumpul lebih besar, waktu itu minimal 8 juta, kita bisa masuk deposito, Pak. Nah, saya masukin ke deposito setelah uang saya 8 juta. Nah, kemudian saya kumpulin lagi, saya waktu itu mau buka rekening di sekuritas, Pak, di saham. Tetapi terbentur pada saat itu ya, tahun 2000-an, itu kalau mau buka account, itu minimal harus 50 juta, Pak. Nah, saya waktu itu tahun 98-99 sudah tertarik nih di investasi saham. Dulu 50 juta ya, Pak? Minimal 50 juta, Pak. Sekarang ya? Sekarang enak, Pak. Sekarang dengan dana 100 ribu, 500 ribu sudah bisa open account. Betul. Gitu. Oke.
Nah, setelah waktu terkumpul 50 juta, saya bisa buka open account saham. Nah, kemudian uang saya terkumpul lebih besar lagi, saya bisa invest properti, saya bisa beli tanah dan selanjutnya. Gitu. Oke, berarti Pak Tony setuju atau nggak setuju? Kalau dikatakan bahwa keuangan yang bugar itu hanya bisa didapatkan oleh golongan atau kaum tertentu. Enggak, Pak. Saya start dari naik motor, Pak. Ya. Saya start dari gaji UMR. Ya. Berarti sebetulnya setiap orang bisa. Nah, cuman kalau memang saat ini sumber income kita misalkan belum besar, ya. Ada dua cara untuk menambah. Yang pertama ya, bagaimana Anda bisa meningkatkan karir Anda atau bisnis Anda agar bisa memberi income Anda yang besar. Kalau memang karir kita susah ya, minta ke bos misalkan, saya minta gaji kenaikan setiap tahun 30%. Nah, pasti nggak ada bos yang mau gitu. Nah, dalam hal ini kita bisa cari side hustle, Pak, yang tadi saya katakan, gitu kan. Nah, yang kedua, kita bisa mengelola uang yang kita hasilkan tadi. Dengan apa? Ya, dengan menaruh di pos investasi tadi, Pak. Pos investasi. Iya. Nah, yang berikutnya, Pak Tony. Pak Tony setuju atau nggak setuju? Menabung itu lebih penting daripada investasi. Nah, menabung itu sebetulnya konsep, Pak. Ya. Tapi masalahnya ada sedikit doktrin halus, Pak, di dunia perbankan. Yang membuat orang tuh berpikir menabung terus di bank. Ya. Kenapa? Karena ya produk perbankan ada yang pertama dulu ada yang namanya Tabanas, Pak ya. Ya, tabungan nasional. Ya. Nah, sehingga orang berpikir, oh kalau nabung harus di bank. Ya. Kemudian ada juga ada yang namanya tabungan hari depan. Ya. Nah, tahapan ya. Nah, sehingga orang berpikir tabungan itu adalah produk perbankan. Sebetulnya menabung itu adalah konsep menyisihkan dana. Nggak harus di bank. Dulu kita waktu kecil, itu kan kalau kita diajarkan menabung sama orang tua, itu kan di money box. Celengan, Pak. Yang celengan ayam-ayam itu loh. Nah, masukin ke situ. Itu kan nggak harus ke bank, itu menabung, Pak. Iya kan? Nah, sekarang kita bisa punya banyak alternatif menabung, Pak. Kita bisa menabung dalam bentuk aset. Ya, sebetulnya itu investasi. Kata lain daripada investasi. Jadi sebetulnya menabung dan investasi sama. Cuman konsepnya adalah menabung. Nah, kita bisa melakukan menabung atau investasi kita bisa saat ini ada banyak itu ya, di tabungan bisa, kemudian reksadana bisa, di obligasi bisa. Kita bisa menabung saham, kita juga bisa menabung properti, menabung emas, menabung kripto. Ya, itu semua adalah suatu konsep kita menabung, dan itu ada juga merupakan sebuah konsep itu investasi. Oke, mungkin bisa saya simpulkan atau mungkin ada pendapat mengatakan demikian, bahwa yang membedakan menabung dengan investasi adalah bahwa sebenarnya kalau menabung itu dia nggak jelas nih tujuannya, Pak Tony. Tapi kalau investasi itu jelas tujuannya. Jadi yang membedakan antara keduanya adalah kalau menabung dia nggak punya tujuan, kalau investasi adalah proses menabung yang berorientasi pada tujuan. Ya, tujuannya untuk apa, misalnya masa depan apa, berapa kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Lalu bagaimana untuk dia mencapai tujuan tersebut. Lalu prosesnya seperti apa dan mitigasi resiko apa yang harus dia ketahui supaya dia bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, menurut Pak Tony, cara membangun atau mengelola kekayaan itu apakah harus seperti itu atau seperti yang gimana, Pak? Kalau saya sih lebih suka dengan saya menatanya dengan 5 pos keuangan tuh, Pak. Nah, saya punya pos untuk membiayai kebutuhan. Kemudian saya juga punya pos untuk membiayai keinginan saya. Kemudian saya punya pos untuk dana berjaga-jaga. Jadi ada anggaran-anggarannya. Ada anggaran-anggarannya, Pak. Ada pos untuk investasi gitu. Bagi yang punya utang ya harus ada pos untuk bayar utang gitu kan. Nah, kita harus punya plan, rencana dari setiap penghasilan kita itu berapa persen di sini, berapa persen di sini, berapa persen di sini. Mungkin fit people mesti mengetahui. Jadi untuk membangun kekayaan itu atau kita berinvestasi, kita harus punya pos-pos ya, Pak ya. Itu seperti kita punya catatan-catatan ya. Ini untuk pos tadi yang untuk pengeluaran kebutuhan pangan, ini untuk tadi yang dibilang pos untuk dana berjaga-jaga, untuk investasi.
Nah, setahu saya Pak Tony ada semacam kelas ya Pak ya? Ya. Atau pembelajaran tentang cara membangun kekayaan mulai dari nol. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, maksudnya apa dengan cara membangun kekayaan mulai dari nol seperti apa Pak? Ya, saya sebetulnya di dalam materi training saya, itu saya sebetulnya menceritakan apa yang saya lakukan. Jadi bukan based on teori, tapi based on pengalaman saya Pak. Nah, sehingga apa yang saya sampaikan itu relate dengan apa yang dialami orang pada umumnya. Terutama orang-orang yang sudah gaji UMR. Memang nggak relate kalau dengan orang yang saat ini start dari naik Mercy Pak ya. Nggak relate. Kalau yang start dari naik Mercy bisa mungkin yang untuk membangun bisnis dari nolnya nggak. Tapi langsung di investasinya gitu ya. Tapi bagi orang-orang yang pada umumnya saat ini bisa 80% lebih orang yang dapat gaji UMR ya. Nah, itu bisa langsung mengaplikasikan apa yang saya lakukan. Nah, dan biasanya orang-orang tersebut itu seringkali mengalami yang namanya 7 kesalahan finansial yang membuat orang miskin. Apa itu, Jak? Nah, kesalahannya apa? Ya, banyak, Pak. Yang terutama gaji naik, lifestyle naik, Pak. Oh, itu umum ya, Pak ya? Itu gaji kesalahan makin terbesar. Naik, ya. Lifestyle naik. Iya. Mau gaji berapapun biasanya nggak pernah cukup, Pak. Iya, betul. Betul, Pak ya. Karena kebutuhan hidup itu tidak besar, Pak. Tapi gaya hidup itu unlimited. Sehingga kadang-kadang bisa saja kenaikan gaji kita itu lebih kecil dibandingkan kenaikan lifestyle kita. Nah, sehingga akhirnya hidup kita justru berantakan. Banyak orang justru pada saat karirnya naik, bukannya punya banyak aset, tapi justru punya banyak utang. Nah, ini yang problem. Jadi problem finansial. Nah, seperti itu. Jadi ada istilah yang menjadi masalah sebenarnya bukan pendapatannya, tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana dia mengelola gaya hidupnya. Iya, betul. Yang kedua apa lagi, Pak? Yang kedua, mereka biasanya tidak punya yang namanya rencana anggaran belanja. Oh, yang tadi pos-pos anggaran. Iya. Nah, padahal setiap negara yang maju pasti punya yang namanya rencana anggaran pembelanjaan negara. RAPBN, Pak. RAPBN. Setiap perusahaan yang besar pasti punya yang namanya capex. Sudah pasti mempunyai namanya opex. Itu kan perencanaan anggaran, Pak. Nah, kebanyakan orang tidak pernah melakukan itu dalam anggaran rumah tangganya, sehingga akhirnya hidupnya berantakan, Pak. Nah menarik Pak, untuk yang generasi Gen Z sekarang, itu kan sering kita melihat bahwa biasanya mereka tidak terlalu kepikiran tuh Pak dengan yang namanya misalnya memperhatikan pengeluaran dibanding gaya, ya. Ada istilahnya YOLO gitu Pak ya. Lalu ada istilahnya ngapain gua masih pusing-pusing buat catatan-catatan dan lain-lain. Nanti gua nggak dibilang misalnya dibilang pelit. Nah, dibilang pelit atau dibilang nggak ikut tren saat ini. Nah, itu gimana Pak untuk Gen Z yang kita lihat mendominasi masyarakat kita saat ini di Indonesia? Gimana caranya Gen Z ini supaya mereka bisa membangun kekayaan dari nol? Sehingga mereka bukan hanya memperhatikan gayanya, tetapi bagaimana ikut proses membangun kekayaan dari nol itu gimana caranya Pak? Saya cuman biasanya tanya sama orang itu, kamu punya impian besar apa? Kamu pengen nggak punya mobil? Kamu pingin nggak punya rumah? Kamu pingin nggak pergi ke tanah suci? Kamu kepingin nggak memberikan yang terbaik buat orang-orang yang kamu cintai? Nah, kalau kamu peduli dengan impian-impian besarmu, maka kamu harus menunda impian-impian kecilmu. Life is a choice, and the choice is yours. Hidup adalah merupakan sebuah pilihan, dan pilihan ada di tangan Anda. Anda lebih peduli dengan impian-impian kecil Anda, atau Anda lebih peduli dengan impian-impian besar Anda? Mantap. Kalau saya lebih baik menunda impian-impian kecil saya yang ngafe, healing, segala macam. Nah, daripada saya menghilangkan impian-impian besar saya. Ini yang paling penting Pak, menurut saya yang harus diketahui oleh Gen Z. Karena biasanya mereka tidak memperhatikan terkait impian-impian besar, tapi mereka lebih fokus pada apa yang depan mata mereka. Lalu kira-kira tips berikutnya apa Pak buat Gen Z ini Pak? Nah, saya biasanya
mengajarkan untuk orang bisa punya yang namanya 4 penjuru keuangan tadi, Pak. Oke. Jadi gimana sih caranya membuat wealth creation? Ya. Nah, bagaimana membangun bisnis? Nah, kemudian bagaimana untuk kita setelah punya wealth creation, gimana caranya untuk kita bisa wealth allocation dengan baik? Gimana kita membuat anggaran? Nah, terus kemudian bagaimana kita harus punya dana berjaga-jaga? Berapa persen dari income kita yang harus untuk investasi? Nah, saya melakukan yang namanya financial check up. Kemudian saya juga mengajarkan mengenai apa namanya untuk mempunyai daftar aset segala macam. Nah, itu yang harus di-plan semuanya, Pak. Itulah yang akan dibahas dalam membangun kekayaan mulai dari nol dalam kelas itu ya, Pak? Iya, betul. Pertanyaannya, apakah mereka yang ikut kelas ini harus memiliki kekayaan harus minimal berapa, gaji berapa gitu, Pak? Enggak, Pak. Apakah mereka harus ada batas usia yang 30-40 atau misalnya yang masih muda juga bisa mengikuti? Semua orang bisa mengikuti. Karena saya start dari saya fresh graduate, Pak. Ya. Bahkan sebetulnya sebelum saya lulus kuliah, saya waktu itu sempat karena saya waktu itu saya hanya ingin mendapatkan impian-impian kecil saya, Pak. Saya ingin ke ke kafe, saya kepingin belanja barang-barang branded. Itu kalau saya mau minta orang tua saya sungkan, Pak. Saya nggak enak hati gitu loh. Karena mereka membiayai saya untuk kuliah. Kalau saya gunakan uang yang mereka berikan untuk hal-hal yang saya sifatnya untuk seneng-seneng, itu saya merasa nggak enak. Nah, maka saya harus punya penghasilan untuk bisa mengcover hal-hal itu. Awalnya saya seperti itu, waktu saya kuliah, Mas. Berarti gaya itu nggak masalah. Boleh. Tapi yang masalah itu adalah bagaimana kita bisa memenuhi gaya itu dengan cara saya menabung kekayaan saya. Menyimpan, menabung uang saya pada pos-pos yang benar, bisa diinvestasikan, di mana hasilnya inilah yang saya pakai untuk gaya. Gitu ya, Pak? Betul. Pak, bisa di-spill, Pak? Kira-kira untuk nanti yang kelas membangun kekayaan dari nol ini, kira-kira di kelas itu belajar apa aja, Pak? Tadi sudah saya spill sebentar. Yang pertama kan memahami 7 kesalahan finansial yang seringkali membuat orang miskin. Kemudian ada 4 penjuru keuangan yang saya akan jelaskan secara detail mulai dari wealth creation sampai wealth distribution. Kemudian saya juga akan membantu orang untuk melakukan financial check up dan membuat daftar aset yang saat ini dimiliki dan target untuk meroleh aset-aset tersebut. Nah, kemudian mengetahui 8 hal yang membuat uang kita bocor halus, Pak. Bocor halus. Iya. Nah, seringkali kan ada orang tanyain gajinya berapa? Oh, gaji saya 15 koma. Nah, orang bayar, wah gede dong. 15 koma. 15 koma, harusnya gede dong. Maksudnya setelah tanggal 15 koma. Nah, jadi dalam hal ini gimana caranya menambal bocor halus itu dengan mengelola 5 pos keuangan yang saya sharingkan. Kemudian gimana caranya kita bisa memiliki 4 sumber penghasilan yang bisa kita miliki. Kemudian gimana caranya membangun bisnis mulai dari nol. Termasuk 18 cara untuk memperoleh modal usaha, Pak. Berarti cukup banyak ya, Pak ya? Banyak, ya. Berarti gimana, Pak? Saya juga sharing juga mengenai bagaimana cara membangun trust dan relasi. Karena dalam dunia bisnis, trust itu adalah modal yang paling berharga. Bukan duit, Pak. Yang paling berharga adalah, yang pertama adalah trust. Yang kedua adalah network. Nah, gimana caranya kita bisa membangun hal itu. Dan masih banyak lagi yang akan saya kupas selama 2 hari, Pak. 2 hari, Pak ya? Yes. Dan itu bisa diadakan secara online, Pak ya? Jadi nggak harus datang ke Jakarta. Mereka bisa mengikuti secara online. Itu dilakukan berapa lama, Pak, dalam pembelajaran Sebetulnya itu? kalau saya kan lebih suka kalau bisa offline, Pak. Kenapa? Karena ada hal-hal yang bisa sih secara online. Tapi kalau buat daftar aset segala macam, financial check up segala macam, kalau online kan saya ngeceknya gimana, Pak? Saya bantu ngarahkannya gimana, kan susah ya. Tapi ya kalau sebagai knowledge online pun bisa, Pak. Karena saya tahu lah ya. Karena ini posisinya mungkin yang nonton dari berbagai daerah, itu kalau ikut trainingnya itu kadang-kadang lebih besar biaya transportasinya, biaya akomodasinya dibandingkan kalau ikut online. Ya nggak apa-apa ikut online. Tapi yang bisa
akan lebih efektif kalau saya sarankan untuk offline. Kenapa? Karena akan jauh lebih bisa menangkap dengan baik. Oke, Fit People, bahwa ketika Anda bukan berada di Jakarta, Anda bisa mengikuti kelas bagaimana membangun kekayaan dari nol bersama dengan Pak Tony Adikarjo. Ya. Saya pikir ini menarik, karena di tengah-tengah banyak distraksi sosial yang ada saat ini, Pak, kita terganggu dengan yang namanya program diskon, terganggu dengan sosial media Instagram, terganggu dengan mindset pola pikir yang salah. Itu yang membuat bocor halus, Pak. Nah, itu yang membuat bocor halus, ya. Nah, itu sebabnya untuk hari ini, dengan tema membangun kekayaan dari nol, yang akan dibawakan oleh Pak Tony Adikarjo, kita berharap bahwa seluruh pemirsa, seluruh Fit People yang mendengar acara ini, ikutin kelas ini, dan saudara akan belajar bagaimana supaya memiliki kesehatan keuangan yang bugar. Dan apakah itu mampu atau mimpi? Segera ikuti nanti bersama Pak Tony Adikarjo. Masalahnya bukan mampu atau tidak mampu, Pak. Ya. Masalahnya mau atau tidak mau. Oke, berarti mau atau tidak mau. Iya. Jadi bukan mampu atau mimpi, tapi mau atau tidak mau. Betul. Berarti sebenarnya mampu ya, Pak ya? Harusnya setiap orang asal mau melakukan yang terbaik dan mau membayarkan diri impiannya, pasti mereka mampu. Oke, kalau begitu, hari ini kita mengucapkan makasih buat Pak Tony Adikarjo. Sama-sama, Pak. Senang sekali bisa bertemu dengan Pak Tony. Dan kita akan membahas topik-topik yang lain bersama Pak Tony terkait dengan keuangan dan bagaimana supaya kita memperoleh kesehatan keuangan yang bugar. Makasih Pak Tony. Sama-sama, Pak. Dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Dan semoga seluruh Fit People yang ada memiliki kesehatan keuangan yang fit, yang bugar. Dan ikutin setiap podcast, topik konten yang kita buat di acara The Fit Post Show bersama Pak Tony dan narasumber yang lain. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya.